Semangat pagi, shalom jemaat Tuhan. Kita jumpa lagi di pagi yang indah ini melalui Saat Teduh dengan Rehat edisi Sabtu 30 Mei 2020. Kita siapkan hati dan pikiran kita, bahkan kehidupan kita, untuk mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Keluaran 19 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-25. Mari kita mohon tuntunan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, Allah yang senantiasa kami sembah di dalam Yesus Kristus, kepadamu pada pagi yang indah ini kami mengangkat pujian dan syukur atas segala anugerah dan pemeliharaan Tuhan yang boleh kami nikmati dan kami rasakan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya itu. Kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan, yang akan menjadi pedoman kami, menjadi suluh kami, di dalam kami menjalani dan memaknai hari hidup hari ini Tuhan. Kiranya kuasa Roh Kudus yang akan menolong kami, memampukan kami untuk memahami dan mengerti apa maksud firman Tuhan, dan kami wujudkan dalam kehidupan keseharian kami. Ya Tuhan Bapa kami dalam kerajaan surga, ampuni dosa dan keterbatasan kami. Lalu berfirmanlah kepada kami semua, karena sesungguhnya kami anak-anak-Mu telah sedia mendengarkan firman-Mu dan bersedia untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Keluaran pasal 19 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah, dan berdirilah mereka pada kaki gunung. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap, karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membubung seperti asap dari dapur, dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Bunyi sangkakala kian lama kian keras. Berbicaralah Musa, lalu Allah menjawabnya dalam guruh. Lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu. Maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu, dan naiklah Musa ke atas. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, turunlah, peringatkanlah kepada bangsa itu, supaya mereka jangan menembus mendapatkan Tuhan hendak melihat-lihat. Sebab tentulah banyak dari mereka akan binasa. Juga para imam yang datang mendekat kepada Tuhan haruslah menguduskan dirinya, supaya Tuhan jangan melanda mereka. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, tidak akan mungkin bangsa itu mendaki gunung Sinai ini, sebab Engkau sendiri telah memperingatkan kepada kami. Demikian, pasanglah batas sekeliling gunung itu, dan nyatakanlah itu kudus. Lalu Tuhan berfirman kepadanya, pergilah, turunlah, kemudian naiklah pula engkau beserta Harun. Tetapi para imam dan rakyat tidak boleh menembus untuk mendaki menghadap Tuhan, supaya mereka jangan dilandanya. Lalu turunlah Musa mendapatkan bangsa itu, dan menyatakan hal itu kepada mereka. Amin. Menjaga kekudusan hidup. Jemaat Tuhan, teringat saat masih kecil, guru sekolah minggu melarang kami untuk menyentuh, apalagi menaiki mimbar. Tak ada penjelasan saat itu mengapa tidak boleh. Makanya kami hanya menjauhi mimbar dan melihat dari beberapa meter, dan tidak boleh menyentuhnya, apalagi mengotorinya. Saudara-saudara, pada hari ketiga, Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah. Dan bangsa Israel berdiri pada kaki gunung Sinai.
ayat 17. Gunung Sinai tertutup dengan asap karena Tuhan turun ke atasnya dalam api dan seluruh gunung itu gemetar. Ayat 18. Tuhan berfirman kepada Musa, "Peringatkanlah kepada bangsa itu supaya mereka jangan menembus mendapatkan Tuhan. Sebab tentulah banyak dari mereka akan binasa." Ayat 21 sampai 22. Musa berkata, "Tidak mungkin bangsa itu mendaki gunung Sinai, sebab engkau sendiri telah memperingatkan kepada kami untuk memasang batas sekeliling gunung dan menguduskan tempat itu." Ayat 23. Sekali lagi Tuhan berfirman kepada Musa untuk turun dan naik kembali beserta Harun. Tetapi para imam dan rakyat tidak boleh mendaki menghadap Tuhan supaya mereka jangan mati. Ayat 24. Jemaat Tuhan, menjadi pelajaran penting dalam kehidupan kita bahwa betapa pentingnya kita menjaga keterhubungan kita dengan Tuhan dalam kekudusan. Menjaga kekudusan hidup di hadapan Tuhan berarti kita diharapkan taat mendengarkan firman-Nya serta tunduk dengan setia melakukan perintah-perintahnya. Sebab jika kita tidak menjaga kekudusan hidup kita di hadapan Allah, berarti kita akan binasa. Buatlah hidup kita menjadi kudus dengan membentuk cara hidup kita dalam kebenaran. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu bagi kami di pagi yang indah ini. Kami boleh membaca, mendengar, dan merenungkan kebenaran firman-Mu dalam saat teduh. Kami percaya kuasa Roh Kudus yang akan memampukan kami untuk mewujudkan kebenaran firman Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami. Biarlah dengan tuntunan-Mu Tuhan, melalui kuasa Roh Kudus, kami terus dimampukan menjaga kekudusan hidup kami. Dan biarlah ya Allah, semuanya itu kami tunjukkan dengan melakukan perintah-perintah-Mu atau selalu hidup dalam kebenaran Tuhan sendiri. Bapa yang Maha Kasih dalam kerajaan surga, kami menyerahkan hidup kami hari ini. Tuhan, Engkau tuntun kami, Engkau sertai kami, sehingga kami boleh menjalani kehidupan ini dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Berikan kekuatan, berikan hikmat kebijaksanaan kepada kami semua, sehingga kami mampu menata kehidupan kami dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati pekerjaan kami, berkati akan pelayanan-pelayanan kami, berkati akan usaha-usaha kami, rencana-rencana kami. Biarlah semuanya berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan dari dalamnya Tuhan, kami boleh memetik berkat-berkat Tuhan untuk kami pakai dalam melanjutkan kehidupan kami, memuji memuliakan nama Tuhan, dan menjadi saluran berkat. Bapa yang Maha Kasih dalam kerajaan surga, kami serahkan ke dalam tangan-Mu akan rumah tangga kami. Engkau Tuhan yang akan menjadi nahkoda yang akan mengemudikan bahtera rumah tangga kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu keluarga kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, orang tua kami, saudara-saudara kami, kekasih-kekasih kami. Tuhan yang akan memberkati, Tuhan yang akan menopang mereka dalam kehidupan ini, sehingga mereka pun semua boleh menjalani kehidupan mereka dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Iya Tuhan, kami serahkan jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Engkau berkati jemaat-Mu Tuhan di jemaat Efrata. Peliharakan mereka, tuntun mereka,
Anugerahi kesehatan, hikmat, kebijaksanaan kepada mereka semua. Berkati segala usaha, rencana-rencana dan pekerjaan mereka. Biarlah semuanya berjalan seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Ya Tuhan, Engkau juga yang akan memberkati majelis gerejamu, pengurus organisasi intragerejawi, sehingga mereka pun boleh melaksanakan pelayanan-pelayanan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Ya Tuhan Bapa kami dalam kerajaan surga, kami berdoa Tuhan untuk rapat pimpinan majelis gereja yang akan dilaksanakan hari ini Tuhan. Kiranya Engkau berkati, campur tangan di dalamnya, sehingga semuanya berjalan seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Ya Bapa yang Maha Kasih dalam kerajaan surga, kami pun berdoa menyerahkan jemaat Tuhan yang dalam kelemahan tubuh. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan mereka, baik yang dirawat di rumah sakit pun yang dirawat di rumah. Yang lalai ingatkan, yang berduka Tuhan hiburkan, yang bersuka cita pun sempurnakan sukacita dan kebahagiaan mereka. Para janda, duda, anak yatim dan piatu, orang tua dalam usia lanjut, dampingi mereka Tuhan. Ajar kami untuk senantiasa saling mendoakan satu dengan yang lain, saling membagi sukacita kebahagiaan bersama-sama dalam kehidupan ini. Ya Bapa, kami berdoa membawa akan Ibu terkasih Ibu Indah Novita Patabang yang akan menjalani operasi hari ini Tuhan. Engkau yang akan memberkatinya Tuhan, Engkau yang akan menolongnya Tuhan, sehingga ia boleh menjalani operasi sesar dengan baik. Dan biarlah ya Allah, Ibu Indah bersama dengan bayi boleh selamat sentosa seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Bapa yang Maha Kasih dalam kerajaan surga, kami serahkan pemerintah kami, berkati, berikan hikmat-Mu sehingga mereka boleh memerintah kami ke jalan yang Tuhan kehendaki. Berkati bangsa dan negara kami Tuhan, sehingga tetap aman dan tentram. Di dalamnya kami tetap memuji memuliakan nama Tuhan. Khususnya Tuhan kami berdoa pulihkan dari pandemi COVID-19. Begitu pula kota Bontang Tuhan yang kami cintai. Tuhan berkati dan pulihkan dari COVID-19. Bapa yang Maha Kasih dalam kerajaan surga, berkati kami Tuhan dalam pergumulan pandemi COVID-19 Tuhan. Biarlah ya Allah, kami senantiasa sabar menanti pemulihan daripada Tuhan sendiri. Dan kami yakin bahwa Allah sanggup memulihkan kami semua. Bapa yang Maha Kasih dalam kerajaan surga, kami pasrahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan yang akan terus menuntun kami, menyertai kami di dalam kami menjalani dan memaknai hari hidup yang Tuhan karuniakan kepada kami. Dan biarlah Tuhan, kami senantiasa menikmati dan mengecap berkat-berkat yang dari Tuhan sendiri. Ampuni dosa dan keterbatasan kami Tuhan. Sahuti kami, karena kami datang kepadamu di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Semangat pagi, selamat menjalani dan memaknai kehidupan hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Soli Deo Gloria.